Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimazul Khairi dengan NIM 22220202076. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surat ini disebut juga dengan Ummul Quran atau Induk Al-Quran karena menjadi inti dari ajaran Islam. Isi surat Al-Fatihah mencakup pujian dan pengagungan kepada Allah, permohonan petunjuk kepadanya, serta doa untuk menghindari dari kesesatan. Surat ini mengandung beberapa prinsip-prinsip ajaran Islam seperti ibadah, tauhid, petunjuk bagi manusia. Al-Fatihah juga sering dibaca pada saat sholat dan dianggap sebagai doa yang sangat penting dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya yakni surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Makna dari surat Al-Falaq yakni yang pertama itu perlindungan kepada Allah. Surat ini dimulai dengan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh ciptaannya, baik itu berupa makhluk atau kejadian alam yang menakutkan. Selanjutnya ada perlindungan dari berbagai kejahatan. Surat Al-Falaq menyebutkan beberapa jenis kejahatan yang ingin dihindari, antara lain kejahatan pada waktu subuh atau waktu fajar, kejahatan pada waktu malam, kejahatan yang dilakukan oleh perempuan yang meniup pada buhul-buhul tali atau penyihir, dan juga kejahatan yang timbul dari orang yang dengki atau hasad. Selanjutnya, surat ini mengandung makna keimanan dan ketakwaan. Surat ini mengajarkan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah dalam menghadapi segala macam ancaman dan kejahatan. Makna selanjutnya adalah perlawanan terhadap kegelapan dan kejahatan. Surat Al-Falaq juga dapat diinterpretasikan sebagai seruan untuk tidak takut kepada kejahatan. Selanjutnya, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat pendek dalam Al-Quran yang mengajarkan penolakan terhadap politisme dan tegas dalam keimanan kepada Allah. Surat ini menyatakan bahwa umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan sebaliknya orang-orang kafir tidak boleh menyembah apa yang orang Islam sembah. Setiap golongan memiliki agamanya masing-masing, dan penegasan ini menunjukkan pentingnya kesetiaan kepada agama masing-masing dalam kehidupan beragama. Baiklah, selanjutnya adalah surat Al-Kafirun. Surat ini mengajarkan penolakan dan secara tegas dalam keimanan kepada Allah. Surat ini menyatakan bahwa umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan juga sebaliknya orang-orang kafir tidak boleh menyembah apa yang orang-orang Islam sembah. Selanjutnya ada surat Al-Ma'un. Surat ini adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat. Makna dari surat Al-Ma'un ini ialah mengandung pengajaran moral yang mendalam tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Surat ini mengecam perilaku egois, sombong, tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain, terutama yang lebih lemah dari masyarakat. Surat ini juga menyoroti pentingnya melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk dan tidak mengabaikan kewajiban. Selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas. Surat ini bermakna yang pertama itu keesaan Allah atau mengajarkan tauhid. Surat Al-Ikhlas dengan sangat jelas dan tegas menyatakan keesaan Allah. Selanjutnya, surat ini bermakna mengajarkan sifat-sifat Allah. Surat ini menggambarkan sifat-sifat Allah yang agung seperti kesempurnaannya yang tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Selanjutnya, penolakan terhadap politeisme. Surat Al-Ikhlas menolak segala bentuk penyekutuan dalam ibadah kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah ketegasan dan kekuatan keyakinan. Surat ini mengandung elemen ketegasan dan kekuatan keyakinan dengan menyatakan keesaan Allah dengan tegas tanpa keraguan. Surat ini mengajarkan pentingnya keyakinan yang kuat dalam.
Selanjutnya yakni surat Al-Nasr. Surat Al-Nasr memiliki makna. Yang pertama, pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mengajarkan bahwa Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang setia dan bertakwa. Selanjutnya yang kedua adalah peringatan bagi manusia. Surat Al-Nasr yang menjadikan peringatan bagi manusia agar selalu bersyukur atas pertolongan dan karunia Allah, serta menjaga agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan sikap takabur. Selanjutnya yang ketiga itu ada panggilan untuk memperbanyak sholawat. Beberapa ulama menafsirkan bahwa surat ini juga mengajarkan pentingnya memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya ada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini memiliki makna. Yang pertama itu nikmat dari Allah. Surat ini mengajarkan bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Kautsar, yang dapat diinterpretasikan sebagai sungai di surga yang melimpah ruah dan merupakan anugerah yang tak terhingga. Selanjutnya adalah peringatan terhadap musuh-musuh Islam. Surat ini merupakan teguran dan peringatan kepada musuh-musuh Islam yang merendahkan atau mencemooh Nabi Muhammad. Selanjutnya makna selanjutnya adalah panggilan untuk bersyukur. Surat ini juga mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Baiklah, makna selanjutnya adalah dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 dalam Al-Quran dan memiliki 5 ayat. Maknanya dari surat ini adalah yang pertama, peristiwa penyerangan pasukan gajah. Surat ini menggambarkan peristiwa sejarah di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Ethiopia menyerang Ka'bah di Mekah. Meskipun pasukan ini memiliki gajah yang besar, memiliki pasukan yang banyak, Allah menolong Ka'bah dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil untuk menghancurkan pasukan tersebut. Selanjutnya adalah kekuasaan Allah dan perlindungannya. Surat ini mengingatkan manusia atas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Melindungi. Selanjutnya ada toleransi dan ketabahan. Surat Al-Fil juga memberikan pelajaran tentang pentingnya toleransi dan ketabahan. Meskipun umat Islam pada saat itu dalam keadaan lemah dan tidak memiliki kekuatan militer yang memadai. Baiklah, selanjutnya yakni surat At-Tin. Surat At-Tin memiliki makna dan kandungan. Yang pertama, keagungan dan keciptaan Allah. Surat ini mengajarkan keagungan dan kebesaran Allah dalam menciptakan segala sesuatu, termasuk buah-buahan seperti tin, zaitun, gunung-gunung, dan bumi yang subur. Yang kedua adalah ungkapan tentang manusia. Surat At-Tin juga menyoroti manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang unggul. Yang ketiga itu adalah panggilan untuk beramal soleh. Surat ini mengajarkan pentingnya beramal soleh sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmatnya. Yang terakhir adalah ancaman bagi yang kufur. Meskipun surat ini penuh dengan penghargaan terhadap ciptaan Allah dan panggilan untuk beramal soleh, surat ini juga mengancam orang-orang yang kufur dan melakukan kejahatan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Baiklah, selanjutnya adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat ini mengajarkan kita yang pertama, ketaatan kepada perintah. Ayat ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada perintah yang disampaikan kepada kita. Selanjutnya adalah sikap hormat. Sikap hormat di sini terhadap sesama, terutama dalam konteks majelis atau pertemuan di mana kita harus memberikan tempat duduk kepada orang lain sebelum duduk sendiri dan berdiri jika diminta. Yang ketiga itu adalah balasan dari Allah. Allah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan taat, yaitu bahwa Dia akan memberikan tempat duduk yang lebih baik dan meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat. Baik, selanjutnya ada surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini memiliki beberapa hikmah yang dapat dipahami. Yang pertama itu adalah keagungan kekuasaan Allah. Yang kedua itu keterbatasan manusia dan jin. Meskipun manusia dan jin memiliki kekuatan dan kemampuan tertentu, namun mereka tetaplah makhluk yang terbatas. Yang selanjutnya panggilan untuk merenungkan kekuasaan Allah.
Ayat ini dapat dijadikan sebagai panggilan bagi manusia dan jin untuk merenungkan kekuasaan Allah yang begitu. Baik, selanjutnya surat An-Nisa ayat 8. Surat ini memiliki makna. Yang pertama itu perlindungan bagi perempuan. Yang kedua itu pendekatan yang baik. Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk mendekati perempuan yang berada dalam situasi tersebut dengan cara yang baik. Selanjutnya yang ketiga tentang keadilan. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan suami dan istri. Baiklah, selanjutnya di sini ada surat An-Nisa ayat 146. Yang pertama maknanya adalah kemurahan dan pengampunan Allah. Ayat ini menunjukkan kemurahan dan pengampunan Allah terhadap hambanya yang bertaubat dengan tulus. Selanjutnya syarat-syarat taubat. Ayat ini mengandung beberapa syarat-syarat untuk agar taubatnya selalu diterima oleh Allah. Selanjutnya di sini ayat ini menjelaskan tentang persayangan Allah. Persayangan Allah, Allah juga menyatakan sifatnya yang Maha Penyayang, mengingatkan manusia bahwa meskipun melakukan kesalahan, asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah senantiasa siap menerima taubat. Selanjutnya di sini ada Al-Baqarah ayat 153. Surat ini mengandung makna. Yang pertama permohonan ampunan, selanjutnya doa untuk sesama mukmin, yang ketiga itu pencegahan kedengkian, yang keempat sifat-sifat Allah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Dengan demikian ayat ini mengajarkan pentingnya doa kesadaran akan kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan Al-Imran ayat 134. Maknanya yang pertama itu terkandung dalam Al-Imran ayat 134. Itu yang pertama keutamaan infak, yang kedua di sini mengajarkan kita penerimaan dari Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang berinfak dengan ikhlas akan mendapatkan upah dan penerimaan dari Allah SWT. Yang ketiga itu adalah ketidakkhawatiran dan ketidakbersediaan. Orang-orang yang melakukan kebajikan dengan ikhlas tidak perlu merasa khawatir atau sedih hati, karena mereka yakin bahwa Allah akan membalas amal mereka dengan sangat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya di sini ada surat Al-Anfal ayat 27 yang memiliki makna yang penting. Yang pertama itu larangan khianat, yang kedua adalah kepercayaan dan amanah, yang ketiga itu bahwa Allah Maha mengetahui. Baiklah, selanjutnya ini ada surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini mengandung beberapa hikmah yang penting. Yang pertama itu keyakinan yang teguh, kekhawatiran dan kesedihan. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah tidak akan merasa khawatir atau sedih hati. Selanjutnya yang ketiga itu ada perlindungan Allah. Ayat ini menggambarkan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang teguh dalam keyakinannya. Oke, selanjutnya ada surat Al-Furqan ayat 63. Surat ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama itu peringatan tentang setan. Ayat ini adalah peringatan penting bagi kaum beriman tentang musuh terbesar manusia, yakni setan. Yang kedua itu sikap terhadap setan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang-orang yang beriman harus menganggap setan sebagai musuh yang harus diwaspadai. Selanjutnya adalah tujuan setan. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa tujuan utama setan adalah untuk menjadikan manusia sebagai penghuni neraka, untuk menemani dia. Baiklah, selanjutnya di sini ada surat Al-Isra ayat 27 yang memiliki makna. Yang pertama infak pada jalan Allah, yang kedua itu menghindari kebinasaan. Ayat ini memberikan peringatan agar tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Yang ketiga itu adalah berbuat baik. Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Baiklah, selanjutnya di sini ada surat An-Nahl ayat 114. Ayat ini mengandung beberapa hikmah yang sangat penting. Yang pertama itu ayat ini mengajarkan pentingnya memakan makanan yang halal dan baik yang diberikan Allah sebagai rezeki kepada manusia. Yang kedua, ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah yang
diberikan kepada manusia. Allah memberikan rezeki kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa menyukuri nikmat Allah adalah bagian dari ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Baik, selanjutnya di sini ada surat Al-Maidah dari ayat 90 sampai ayat 91 yang memiliki hikmah-hikmah yang sangat penting. Yang pertama itu, ayat ini melarang umat Islam untuk melakukan beberapa perbuatan keji seperti meminum khamar, berjudi, mempersembahkan sesembahan kepada berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Selanjutnya memiliki makna menjelaskan bahwa setan memiliki niat jahat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian yang menghalangi manusia dari mengingat Allah dan mengerjakan sholat melalui perbuatan-perbuatan yang terlarang. Selanjutnya, penghentian dari perbuatan buruk. Ayat ini memberikan tuntunan kepada umat Islam untuk berhenti dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ini menjelaskan mengingatkan bahwa rahmat Allah sangat luas dan mencakup semua dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah jangan berputus asa. Yang ketiga adalah sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini juga mengingatkan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42 yang memiliki makna tanggung jawab pribadi. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang kedua itu mengajarkan kita bahwa manusia hanya mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya sendiri. Artinya pahala dan dosa yang diperoleh seseorang adalah hasil dari amalannya itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah mengingatkan kita bahwa amalan seseorang akan diperlihatkan di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Yang keempat adalah balasan yang setimpal. Ayat ini juga menyatakan bahwa manusia akan diberi balasan yang setimpal dengan amalannya. Baik, selanjutnya di sini ada surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini menjelaskan beberapa kandungan dan hikmah yang penting. Yang pertama itu pahala infak di jalan Allah. Yang kedua itu adalah keadilan Allah. Ayat ini menekankan keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada hambanya. Allah mengetahui dengan tepat setiap amal yang kita lakukan. Yang ketiga itu adalah pendampingan dalam peperangan. Ayat ini juga mengingatkan tentang perlindungan dan pertolongan Allah pada hambanya yang sedang berjuang di medan perang. Baik, selanjutnya di sini ada surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki beberapa makna dan kandungan di dalamnya. Yang pertama itu ayat ini mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka, yaitu yang diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini menekankan bahwa semua manusia itu memiliki asal-usul yang sama atau setara di mata Allah. Selanjutnya keberagaman manusia. Ayat ini juga menunjukkan keberagaman manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keberagaman ini adalah kehendak Allah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi dalam kerukunan dan kedamaian. Selanjutnya yang ketiga itu kriteria kebangsaan di hadapan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan yang paling mulia di sisi Allah bukan ditentukan oleh keturunan atau kebangsaan, melainkan oleh tingkat ketakwaan seseorang. Dan juga yang keempat, pengetahuan dan kepemahaman Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah Maha mengetahui tentang manusia dan Maha mengenal akan keadaan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.